Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah an-nabawiyah yang merujuk kepada kitab utama Fiqhus Sirah an-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu darihahu, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin insyaallah. Melanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, masih terkait dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini pembahasan yang panjang sekali dan syarat dengan makna di dalamnya. Jadi pembelajaran yang luar biasa. Salah satu hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti saat Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kalau Rasulullah diisrakan dalam hitungan waktu yang sangat amat singkat, sementara hijrah ini berproses dan panjang prosesnya, karena di dalamnya memiliki hikmah yang luar biasa, memiliki hikmah yang banyak sekali untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin pembahasan kita terkait sahabat Rasulullah yang mendampingi beliau hijrah, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kita coba melihat kenapa kok yang dipilih Sayyidina Abu Bakar. Kenapa tidak sahabat-sahabat yang lain? Karena memang beliau punya keutamaan yang spesial, yang istimewa, baik di hadapan Allah maupun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kemarin sudah kita bahas ingat ya, karena ini bisa menjadi pembelajaran dan pegangan untuk kita semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, salah satu sosok sahabat yang kalau bahasa sekarang ngefans ya, saya suka betul dengan sosok Abu Bakar ini ya. Dengan berbagai keutamaan beliau ya, di mana beliau selalu berusaha mengungguli sahabat-sahabat yang lain dalam urusan amal saleh. Sehingga pembelajaran pertama kemarin adalah jangan menyia-nyiakan amal saleh, sebagaimana itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Berusaha untuk menjadi yang paling awal dalam melakukan amal saleh. Ya. Inilah dia Sayyidina Abu Bakar. Sampai ada satu kalimat yang menjadi kalimat yang sering kali keluar dari lisan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kalimat itu, ya Abu Bakrin laqad at'abta man ba'dak. Ini kalau bahasa kita nih, bikin susah orang yang ikutin engkau wahai Abu Bakar. Itu bahasa kita. Laqad at'abta man ba'dak. Susah ngikutin kamu ini. Karena berkali-kali Sayyidina Umar ini ingin mengungguli Sayyidina Abu Bakar dalam masalah amal saleh, tapi tidak dapat momentumnya gitu. Selalu saja Sayyidina Abu Bakar nih mendahului dan mengoptimalkan serta memaksimalkan amal salehnya.
Ya, kalau dibilang frustasi mungkin terlalu ekstrim ya, tapi begitulah Sayyidina Umar itu. Susah banget sih ini untuk ngalahin Abu Bakar dalam urusan amal saleh. Ya. Jadi yang beliau lakukan musara'ah fil khair, bersegera dalam urusan amal saleh. Hadza did at-taswif, lawan kata dari taswif. Ya mudah-mudahan ingat ya. Taswif kita sudah bahas sedikit kemarin. Taswif itu diambil dari kata saufa. Saufa itu akan, ya. Nanti pasti deh gitu. Tapi nanti, nggak sekarang. Mau amal soleh, saufa amal, nanti saya amalkan, tapi nggak sekarang. Taswif itu takhir, menunda-nunda amal soleh. Dan ingat, taswif ini jundun min junudi iblis, salah satu perangkat iblis untuk menggoda kita. Ya. Jadi taswif ini ya salah satu yang nanti akan yang iblis lakukan untuk membuat kita tertipu daya gitu. Dibuat syirik, ada yang bisa nahan diri supaya nggak syirik. Melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur, ada yang kemudian bisa bertahan nggak ngelakuin perbuatan kufur. Maksiat-maksiat, amal-amal perbuatan buruk, ya. Ada yang bisa nahan supaya nggak terjerumus dengan amal buruk. Itu nggak mempan, masuk lagi syaitan, dibuat kita itu berpaling dari niat libtighai mardatillah. Niatnya nggak ikhlas, amalnya untuk Allah. Itu yang kalau orang amal itu tujuannya supaya dapat pengakuan orang lain, supaya disanjung-sanjung sama orang, seneng kalau orang lain mengeluh-elukan dirinya atas amal salehnya, ya. Jadi dia bermain, syaitan iblis ini bermain lewat niat, dibuat ria, dibuat sum'ah gitu, dan itu halus kan. Kalau itu nggak mempan, nah lewat ini nih, takhir ya. Atau taswif, takhirul a'mal, menunda-nunda amal saleh ya. Jadi ada pembahasan khusus nanti ya. Pelajaran ini bisa dilihat nanti dari sahabat Rasulullah yang lain, namanya Sayyidina Ka'ab bin Malik. Karena dia nunda amal saleh sampai akhirnya lewat tuh amal saleh itu. Ya, itu kerjaannya syaitan. Makanya kalau kita mau ngikut Sayyidina Abu Bakar, kalau ada momentum amal saleh, Pak, kita ngerasa sanggup ngelakuinnya, udah jemput tuh amal saleh, eksekusi. Jangan taswif, saufa, ntar deh, tarsok, besok. Entar, jangan. Langsung segerakan. Ya. Ini diantara salah satu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Keimanannya nggak usah dipertanyakan. Beliaulah orang yang paling Rasulullah cintai. Makanya dipilih oleh Rasulullah untuk mendampingi beliau berhijrah. Ya. Radhiyallahu anhu. Baik. Ini ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah mengharap memang ya untuk bisa hijrah, namun ditahan sama Rasulullah, jangan sekarang, karena aku berharap engkaulah yang nanti akan mendampingi diriku. Ya, betul. Ya, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu hari, di waktu yang tidak biasa orang-orang itu melakukan aktivitas, datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, menginformasikan bahwa Abu Bakarlah yang akan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Betapa senangnya hati seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, sampai berkali-kali beliau tuh menegaskan sama Rasul, bener nih Rasul, yakin nih saya dampingin. Iya, kata Rasul. Ya. Maka senanglah hati seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti apa yang kita bahas juga sedikit kemarin, beliau membeli 2 ekor unta. Ya. Beliau membeli 2 ekor unta, terus kemudian unta itu disimpan hingga 4 bulan kurang lebih. Ya. Untuk digunakan, udah siap-siap gitu. Ya. Supaya bisa safar hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, begitu kemudian
perjalanan hijrah itu dimulai, ya, Abu Bakar seperti apa yang tadi kita bahas, sudah sempat dia membeli 2 ekor unta. Ya. Maka begitu unta itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan dikasih gratis buat saya, kata Rasul. Enggak ya Rasul, ini buat engkau ya Rasul. Udah saya siapin ya Rasul. Tapi kata Rasul, enggak mau saya, akan saya bayar ya Abu Bakar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggak memanfaatkan situasi dan kesempatan gitu, karena mentang-mentang Rasul gitu ya, apa-apa dikasih terus kemudian digratiskan dan lain sebagainya. Enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap enggak, saya bayar ya Abu Bakar. Ngototlah Rasulullah untuk membayar unta yang disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Nah, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, fajahaznahuma ahasal jihaz wa sana'na lahuma sufrah fi jarrabin faqata'at Asma bintu Abi Bakar kit'atan min nitaqiha farabatat bihi ala fammil jarrab fabidzalika sumiyat dzatan nitaq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda juga mempersiapkan putrinya untuk membantu terlaksananya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang kita kisahkan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah dikepung, ya, oleh orang-orang Quraisy setelah bersepakat di Darun Nadwah. Mudah-mudahan ingat kisahnya ini. Jadi orang-orang Quraisy kan berkumpul Darun Nadwah. Yang kita ceritakan dalam Hilyah itu ada iblis yang ikut nimbrung di situ. Lantas kemudian nanti idenya Abu Jahal yang diterima. Ya. Kita utus saja pemuda dari setiap suku untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa menuntut balas kepada kita, kan gitu ceritanya. Ya. Tapi Masya Allah, ternyata apa yang sudah mereka bicarakan, mereka diskusikan ini bocor. Ya. Diketahui oleh Jibril alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jibril makanya menginformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kau keluarlah malam ini ya Muhammad." Ya. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy mereka semua sudah bersepakat untuk membunuhmu malam ini. Ya. Setelah dapat bocoran itu, malam-malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Padahal udah banyak orang-orang Quraisy yang nunggu siap untuk membunuh Rasulullah di waktu yang tepat. Ya, mereka cari timing yang tepat. Ya, karena mereka lihat sekilas itu masih ada yang tidur, padahal yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Emang udah disetting tuh begitu. Ya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lemparkan debu itu ya. Terus debu yang Rasulullah lemparkan itu membuat orang-orang Quraisy yang ada di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur pulas. Mereka nggak tahu kalau Rasulullah keluar dari kamar atau keluar dari rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terjadilah peristiwa hijrah itu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kami nyiapin semua untuk hijrah Rasulullah dan ayah, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kami siapkan peralatan makannya. Bahkan Asma bintu Abi Bakar, kata kakakku, karena Asma ini kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Asma ini dipersiapkan untuk ngantar makanan ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang ada di mana Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah dulu di Gua Thur. Ya. Jadi kalau kita ziarah Makkah itu biasanya kita dibawa ke Jabal Thur sama ke Jabal Nur. Kalau Jabal Nur itu adalah tempat di mana Rasulullah menerima wahyu. Kalau Jabal Thur, nah ini tempat di mana Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu singgah dulu sebelum ke Madinah. Perlu diketahui ini bagian dari strateginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak langsung mengarah ke kota Madinah, tapi beliau membelakangi Madinah dulu, karena Jabal Thur ini membelakangi Madinah. Ya.
Jadi dia nggak langsung, karena kalau memang perjalanannya langsung ke Madinah atau ke Yastrib saat itu, namanya belum Madinah ya, masih Yastrib. Kalau Rasulullah langsung mengarah ke sana, niscaya orang-orang Quraisy dengan kuda terbaik mereka akan dengan mudah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Rasulullah bikin strategi ke Jabal Sur dulu. Ya. Di Jabal Sur ini nanti kurang lebih 3 hari lah Rasulullah berada di Jabal Sur. Yang nganterin makanan ini Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Dan keadaan Asma saat itu jemaah, beliau sedang hamil tua. Jadi kebayang perjalanan dari Makkah atau perjalanan dari area Masjidil Haram sampai ke Jabal Sur minimal itu 5 kilo. Minimal 5 kilo. Itu harus ditempuh dengan berjalan. Dan tentu saja dalam keadaan was-was. Karena Asma tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ayahnya itu lagi diincar sama orang-orang Quraisy. Maka dia pun paham siapapun yang membantu Rasulullah, maka konsekuensinya adalah nyawa. Jadi Masya Allah ini. Dan Asma ini luar biasa, sosok wanita yang kuat sekali. Makanya nanti punya putra namanya Abdullah ibnu Zubair. Sama itu, keras sekali, kuat sekali memegang prinsip, karena ibunya adalah Asma. Asma ditugaskan untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari area Masjidil Haram sampai ke Jabal Sur yang sekian kilometer itu jauhnya. Dan bapak yang tahu bagaimana kontur tanah di negara Arab Saudi itu ya, apalagi sampai di Jabal Sur, itu batu-batu tajam, Pak. Kontur tanahnya itu. Dan dia harus nganterin, gak hanya sampai Jabal Sur saja, tapi dia ke atas itu. Ya. Makanya beliau punya selendang. Selendang itu beliau sobek. Ya. Bagi 2 bagian. Satu untuk mengikat perutnya. Saya pernah dapat kisah riwayah seperti itu. Untuk mengikat perutnya yang sedang hamil tua, biar nahan itu, ya, nggak terlalu banyak goncangan, mungkin begitu ya. Satu lagi untuk bawa makanan. Makanya beliau disebut sebagai perempuan yang memiliki 2 selendang. Sebutannya Zatun Nitaqain. Allah, hamil tua, Pak. Jalan dari Mekah, dari Masjidil Haram, area Masjidil Haram sampai ke Jabal Sur. Itu kalau kita aja yang sehat aja mikir-mikir, keadaan terancam pula. Allah. Dan ada riwayat lagi sebelumnya, orang-orang Quraisy, Abu Jahal itu sempat mendatangi rumahnya Abu Bakar untuk mencari Abu Bakar karena terendus kan, kayaknya ke rumah Abu Bakar. Ternyata tidak ada orang di sana. Yang ada adalah Asma. Ditanya, ya, Asma Abu Bakar, ada Abu Bakar nggak di rumah? Terus singkat cerita, Asma ini nggak mau jawab, cari aja sendiri, kalau bahasa kita begitu. Orang bapak nggak ada kok. Kamu jangan bohong, iya cari saja sendiri, kata Asma. Dengan kesalnya, Abu Jahal tuh nampar Asma, wah, itu sampai jatuh. Keluarlah kata-kata Asma yang bikin Abu Jahal terus ngerasa terhina dan meninggalkan Asma saat itu. Bagaimana mungkin seorang laki-laki berani memukul seorang perempuan yang sedang hamil ini? Dengan tenang itu Asma. Oh, ngeri ini. Ya, nyalinya luar biasa itu. Ya. Saya dapat pelajaran dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ada orang-orang yang bikin orang tuh sungkan. Kan Umar tuh termasuk orang yang paling ditakuti ya. Kata beliau, salah satu jalan untuk kita dibuat sungkan sama orang lain adalah sejauh mana kita sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat orang takut kepada kita, jadikanlah diri kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nampaknya berlaku kepada Asma bintu Abu Bakar. Dia nggak takut sama siapa-siapa, dan dibuatnya Abu Jahal ngerasa takut kepada Asma itu. Padahal habis nampar Asma. Jadi luar biasa. Asma ditugaskan
untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa antalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an fa amarahu ay yatakhallafa ba'dahu bi Makkah yuaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i allati kanat 'indahu lin-nas. Nah, terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menugaskan Ali untuk hijrahnya belakangan. Ya. Karena Rasulullah pengen Ali ini mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy ini aneh cara berpikir ya, Pak. Satu sisi dia benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tahu sejujur-jujurnya orang yang ada di kota Makkah saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nggak pernah berdusta. Mereka benci kepada Rasul, tapi karena predikat Al-Amin yang menempel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masih tetap nitipin barang-barang berharganya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan aneh. Mereka nggak percaya dengan apa yang dibawa Rasul, tapi mereka percaya untuk menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah. Alasannya, Muhammad ini nggak pernah neko-neko, nggak pernah macam-macam, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Tapi begitu disampaikan risalah kenabian kepada orang-orang Quraisy, lah mereka nolak. Kan rancu cara berpikirnya ini. Dan Ali, ini Masya Allahnya Rasulullah, ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masih diamanahin, ya Ali, tolong ya orang-orang yang nitipin barangnya sama saya nih, saya kan mau hijrah nih, tolong balikin pada mereka. Ini kalau kita Pak, udah ngapain ikut balikin? Paling enak nih kalau kita masih ada rasa baik hati lah gitu, tinggalin aja udah di rumah. Ntar juga orang-orang itu pada ngambil sendiri gitu. Syukur-syukur nggak kita bawa gitu. Tapi Rasulullah nggak begitu. Diamanahinnya Ali, balikin nih barang-barang. Ini punya fulan, antarkan ke bani ini punya fulan, antarkan ke sana ya Ali. Allahu Akbar. Dan Ali sam'atan wa ta'atan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ali untuk mengembalikan apa? Titipan orang-orang Quraisy. Itu kejadiannya setelah Allah menyelamatkan Ali ketika menggantikan posisi tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari itu Ali itu. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah 3 hari di Gua Thur terus berangkat ke Madinah. Ya. Tapi jalannya beda. Rasulullah melewati jalur yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang yang lazimnya lewati jalan itu di masa itu. Ya. Nah, Ali 3 hari sampai 5 hari nganterin barang-barang itu. Dan Masya Allah ya, bisa kelihatan bagaimana iman seorang Ali bin Abi Thalib juga ini. Kan orang-orang yang terakhir itu, satu, mereka yang lemah, yang tidak mampu untuk hijrah, dapat rukhsah tuh, keringanan. Ya. Dan juga orang-orang yang memang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Ali bin Abi Thalib, Asma yang emang udah disetting untuk nanti nganterin makanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini udah orang-orang pilihan ini Ali ini. Kebayang Pak, saya cerita sedikit masalah hijrahnya Ali ini. Ali bin Abi Thalib itu yang lain udah pada hijrah, baru dia belakangan. Ya, umurnya mungkin baru sekitar belasan tahun lah gitu ya. Dan harus ke kota Madinah yang ratusan kilometer itu. Jalannya sendiri Pak, nggak ada teman. Tidak ada kawan. Perjalanannya itu Ali berangkat tengah malam karena siang hari terlalu terik dan mudah untuk diketahui oleh musuh Quraisy. Maka dia kalau siang itu istirahat, malam baru dia bergerak ke kota Madinah sendirian Pak. Dan akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Udara yang menusuk tajam kalau dingin, belum lagi angin gurun pasir itu, ya Allah dahsyatnya luar biasa itu.
Ini kalau kita lagi di mobil aja, mobil tuh bunyi kretek kalau lagi ada angin gurun itu. Ya. Serem, Bro. Ini sendirian. Tengah malam. Potensi untuk nyasarnya juga besar. Ya. Jadi Masya Allah. Ini orang-orang pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Taib. Jadi Sayyidina Ali dipersiapkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang titipan kepada orang-orang Quraisy. Ya. Karena nggak ada orang-orang Makkah menurut keterangan kitab ini yang khawatir kalau nitipin barang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lantas selain itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda meminta putranya Abdullah, tadi Asma, sekarang Abdullah, meminta Abdullah untuk menjadi spy, mata-mata, mencari informasi di kalangan orang-orang Quraisy. Informasi apa yang tersebar di antara orang-orang Quraisy. Nanti kalau sudah sore atau menjelang maghrib, kau datangi kami, kasih tahu informasi apapun yang beredar di kota Mekah untuk kami memastikan kapan kami harus bertolak ke Yathrib. Jadi melihat situasi dulu, ya. Dan informannya adalah Abdullah, putra Abu Bakar. Jadi beliau ini kalau siang-siang beliau lilitkan kain di wajah beliau keliling Mekah, lihat informasi apa yang beliau dapatkan. Oh, ternyata Rasul masih dicari-cari. Oh, Rasulullah ternyata dijadikan apa istilahnya itu, sayembara, ya, yang berhasil menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar, mendapatkan diat senilai harga yang pantas untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar. Itu diinformasiin tuh bolak-balik, sama nyawa terancam itu sama, ya. Dan Abu Bakar memerintahkan Amir ibnu Fuhairah, ya, sebagian menyebutnya Fahirah, sebagian lagi Fuhairah. Amir ibnu Fuhairah itu ditugaskan, beliau ini budaknya Sayyidina Abu Bakar, ya, mantan budaknya Sayyidina Abu Bakar. Terus tugasnya untuk menyamarkan jejaknya Abdullah yang menginformasikan informasi apapun yang ada di kota Mekah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar. Ya. Jadi kerjaannya beliau membawa gembalaan kambing supaya bikin saru jejaknya Abdullah bin Abu Bakar ini. Ya. Kerjaannya begitu. Selama 3 hari itu bolak-balik. Ya Allah, luar biasa. Ya. Jadi saya ngelihat saling support antar keluarga dalam ketaatan itu. Dan tentu saja Asma bintu Abi Bakar yang mau berkorban untuk ayahandanya, berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abdullah bin Abi Bakar, ya. Terus kemudian asisten rumah tangganya yang hidup bersama beliau, Amir ibnu Fuhairah. Itu semua memang diarahkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka kepala keluarga punya tanggung jawab besar, Pak, untuk mengarahkan keluarganya saling support dalam urusan agama, ya. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ku anfusakum, kau selamatkan dulu dirimu, wa ahlikum, baru kemudian keluargamu. Yang diminta siapa? Keluarga. Diselamatkan dari mana? Dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi gimana caranya supaya keluarga ini bisa saling support dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak bayangin, ada dalam salah satu riwayat, ya. Ketika Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, waktu itu belum masuk Islam, itu ngerasa nggak suka Abu Bakar dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar nih royal bener, kalau urusan sama Rasul tuh nggak pernah mikir, apalagi urusan harta, nyawanya dia nggak peduli. Maka urusan harta tuh seringkali dihabiskan harta Abu Bakar untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai
Itu yang ada di mindsetnya seorang Abu Quhafah ketika Abu Bakar ini hijrah bersama Rasul, kan dia tahu ada di rumah kan. Kata Abu Quhafah ngomong sama Asma, putri Abu Bakar, wahai Asma, pasti ayah kamu mendampingi Muhammad itu, dia nggak tinggalkan kalian uang sepeser pun kan. Lihat tuh kelakuan ayah, kalau bahasa kita gitu. Dia pasti nggak nyisain apa-apa untuk kalian, seperti yang biasa dilakukan kepada kalian. Pantes nggak tuh? Nah, kalau bahasa kita nih, saya coba terjemahkan untuk gampang kita tangkap. Ya. Coba tengok tuh ayah, dia pasti nggak nyisain apa-apa buat kamu, seperti yang biasa dia lakukan. Pantes nggak tuh ayah kayak begitu? Tapi masya Allah, ini kata Asma bintu Abi Bakar, ya, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sama Asma itu diambil batu-batuan, ditaruh di sebuah tempat di mana dulu Abu Bakar biasa naruh duit. Kemudian beliau alasi dengan kain. Ya. Jadi tempat itu agak berat gitu. Terus ditaruh batu-batu, dialasi dengan kain. Abu Quhafah ini kan buta. Ya. Kata Asma, enggak kok. Ini ayah masih nyisain kok buat kita ini. Ada kok ayah nyisain. Padahal isinya batu. Ya. Terus kemudian diperiksa sama Abu Quhafah. Oh iya, kalau disisain begini nggak apa-apa deh, biarin dia pergi. Nggak apa-apa deh. Padahal kata Asma, saya hanya pengen buat kakek saya itu nggak suuzon sama ayah. Ya, kalau di sini saya hanya pengen buat kakek itu diam, nggak terlalu banyak bicarain tentang keburukan ayah. Jadi semua harta memang betul-betul tuh Pak dibawa sama Abu Bakar As-Siddiq. Satu riwayat 5.000 dirham, riwayat lain 6.000 dirham. Dan ternyata Abu Bakar itu udah biasa melakukan yang kayak begitu tuh. Menghabiskan harta untuk Allah dan Rasulnya itu udah biasa sekali Abu Bakar itu. Berkali-kali sudah. Loh, Abu Quhafah sampai punya mindset pasti ayah kamu nggak nyisain apa-apa seperti yang biasa dilakukan pada kalian. Tandanya udah sering, Pak. Tapi itu sudah dikondisikan oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba. Sudah dikenalkan akidah yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Sudah dikenalkan bagaimana harus berkorban kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu udah sama-sama satu frekuensi, enak sudah. Dan kita tidak bisa untuk bisa instan seperti itu. Itu perlu proses, Pak. Tapi ini adalah satu gambaran bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq sukses untuk mendidik keluarganya. Untuk berada dalam satu frekuensi, sama-sama itu niatnya lillahi ta'ala, sama-sama berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Lo anaknya lo dua-duanya siap mati nih, untuk membantu hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nyawa itu taruhannya itu, bukan sekedar harta saja, nyawa urusannya. Nah, ini tantangan buat kita dan PR untuk kita bersama, Pak. Gimana kita bisa mengkondisikan rumah tangga kita dengan cara kita, dengan pendekatan kita. Ya kalau nggak bisa se ekstrim Abu Bakar, setidaknya sama-sama kita bisa mengkondisikan rumah itu sama-sama isinya itu tilawah Al-Quran gitu ya. Sama-sama isinya itu rajin sedekah, sama-sama zikir yang kedengeran di rumah gitu. Nah itu tugas kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kita itu pemimpin dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas siapa yang kita pimpin itu. Ya. Nah, jadi masya Allah. Di luar daripada itu, kita ini ayah-ayah juga ibu tentu saja akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, anak kita itu nanti kita akan ikut diminta pertanggungjawaban itu. Sudahkah anak-anak kita tuh mendapatkan haknya mereka untuk dekat dengan Allah? Kan pelajaran itu kita bisa ambil dari sini, Pak. Ya. Abu Bakar jelas sukses membawa anak-anak untuk bisa sama-sama satu frekuensi dalam ketaatan kepada Allah. Sementara kita yang nggak bisa seperti itu kan setidaknya kita fasilitasi untuk kenal dengan ayat-ayat Allah. Kita fasilitasi supaya tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana adab seorang laki-laki, bagaimana adab seorang perempuan. Itu kewajiban kita.
Loh nanti itu loh Pak, ketika kita nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita akan nuntut kita. Hari ini anak-anak boleh jadi sungkan sama kita Pak, dia tidak berani sama ayahnya. Sudah boleh jadi anak-anak nih, mereka tuh takzim sama orang tuanya, tapi demi Allah nanti pada saat yaumul hisab, setiap orang akan mencari dari mana dia bisa menyelamatkan dirinya atas pahala yang dia lakukan, atau mungkin ada kezoliman orang lain yang bisa jadi pahala untuk dirinya. Dia akan cari, termasuk kalaupun dia harus dapatkan dari orang tuanya dia. Orang tua yang zalim, siap-siap anaknya akan menuntut dia nanti di akhirat. Ayah-ayah yang zalim, suami-suami yang zalim, istri-istri yang zalim, siap-siap nanti. Bahkan anaknya itu akan menggerogoti pahala dia. Wala ansaba bainahum, begitu kata Allah. Tidak ada urusan-urusan nasab saat itu, karena setiap orang butuh untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, walaupun dari ayah atau ibunya. Sekarang di dunia boleh jadi mereka sungkan Pak, boleh jadi mereka itu nggak enakan sama kita, mereka sadar posisi mereka anak kita, tapi di akhirat tidak ada yang seperti itu. Mereka akan minta haknya itu. Kalau ternyata di dunia ini kita yang menzalimi mereka sebagai orang tuanya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, contoh yang luar biasa bagaimana beliau bisa menciptakan ya anggota-anggota keluarganya itu sama-sama saling support untuk urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oh ini kisah tadi, kisahnya Asma ya. Terus kemudian walamma kanat tilka al-lailah allati hajara fiha an-nabi ijtama'al musyrikun ala babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bertolak ke Gua Sur selama 3 hari. Pada tanggal 2 Rabiul Awal. Wa kana zalika 'ala rajih fil yaumi tsani min Rabiul Awal. Ya. Setelah 13 tahun ya dari kenabian beliau. Kemudian begitu sampai di Gua Hira itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahan dulu ya Rasulullah, biarkan saya yang masuk dulu untuk memastikan keselamatan dirimu. Wah, ini Abu Bakar ini. Lagi-lagi kita lihat bagaimana keutamaan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahkan melebihi kisah apapun yang menunjukkan cinta seseorang kepada orang lain. Abu Bakar As-Siddiq ini, Rasulullah belum masuk. Ini karena dasar mahabbah, kecintaan. Beliau periksa dulu tuh, di dalam ada bahaya apa enggak gitu. Ya. Maka begitu beliau pastikan di dalam Gua Sur itu aman, maka Rasulullah SAW dipersilakan untuk masuk. Ya. Ada kisah lain dalam riwayat yang lain. Nanti begitu kemudian Rasulullah SAW ada di dalam Gua Sur itu, ternyata ada satu lubang yang isinya itu ada binatang-binatang yang beracun gitu, berbisa. Ya. Wallahu alam, mungkin kala jengking, mungkin juga ular. Ya, tapi binatang yang berbisa. Abu Bakar As-Siddiq yang khawatir keselamatan Rasulullah SAW, sementara Rasulullah lagi tidur di pahanya Abu Bakar itu. Lantas kemudian Abu Bakar menutup lubang yang terlihat ada binatang berbisa itu dengan ujung kakinya, dengan jempolnya itu, dimasukin ke lubang itu supaya binatang ini nggak keluar gitu. Tapi ternyata binatang ini ngerasa terganggu, terus menyengat kaki dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Dia tahan Pak, dia tidak teriak, dan dia tahan, dia nggak mau menggoncangkan badannya menahan sakit itu. Tapi apa daya beliau? Beliau mampu untuk menahan kaki beliau dari rasa sakit, tapi tidak mampu untuk menahan air mata beliau itu tumpah karena rasa sakit yang beliau rasakan saat itu.
Maka air mata beliau tuh menetes ya, mengenai Rasulullah SAW yang sedang tertidur nyenyak di pangkuan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Terbangun Rasulullah. Baru setelah itu ditanya oleh Rasulullah, kenapa ya Abu Bakar? Ceritalah Abu Bakar. Ya. Terus Rasulullah SAW ya, beliau yanfus, ya, beliau ludahi tangan beliau, terus beliau usapkan kepada bagian lukanya seorang Abu Bakar As-Siddiq, dan Masya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala luka itu sembuh seketika. Ya. Karena ini bagian dari mukjizat, ya, khasais Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Gua Sur itu, ya, sebenarnya orang-orang Quraisy sudah sempat ngejar dan sudah berada di depan Gua Sur itu sendiri, ya, di depan mulut gua itu. Mereka udah sampai ke situ. Tapi itu ya, Allah tuh kalau mau buat sesuatu tinggal mengucapkan kun fayakun gitu. Allah kalau ingin membuat seseorang tidak sampai kepada tujuannya mudah saja. Maka orang-orang Quraisy yang saat itu sudah ada di mulut goa itu, yang tadinya mau masuk ke dalam masuk ke dalam goa, terus mengurungkan niatnya karena di mulut goa itu udah ada sarang laba-laba itu. Dan sebagian lagi menceritakan masih ada sangkar burung di situ dan ada burungnya. Loh, kan mereka berpikir kalaulah Rasulullah SAW atau Abu Bakar masuk ke dalam gua ini, niscaya nggak akan ada sarang laba-laba dan nggak akan mau burung itu bertengger di sarangnya karena ngerasa terganggu gitu. Dan Abu Bakar melihat kaki mereka itu, kakinya orang-orang Quraisy, bahkan mengatakan, "Lau nazara ahaduhum tahta qadamih la ra'ana." Ya Rasulullah, kalau aja mereka ada yang nunduk nih ya Rasul, kelihatan kita. Disitulah Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dzannuka bisnaini wallahu tsalisuhuma." Abu Bakar, apa menurut pandangan kalau ada dua orang, maka yang ketiganya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa kita, jangan kamu menyangka cuman kita doang berdua terus kita dapat celaka. Kita masih punya yang ketiga, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang akan melindungi kita. Jadi Masya Allah, bagaimana keyakinan Allah, keyakinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan itu beliau menenangkan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Betul tuh, ternyata orang-orang Quraisy nggak sampai ngelihat ke dalam. Mereka akhirnya pulang meninggalkan Gua Sur. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Sudah masuk waktunya? Sudah. Baik, kita akan lanjutkan sampai Gua Sur, ya. Gua Sur. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam keimanan. Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.